Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai alat pengadukan atau disebut dengan agitator. Definisi pengadukan yaitu adalah operasi yang menciptakan terjadinya gerakan dari bahan yang diaduk seperti molekul-molekul, zat-zat yang bergerak atau komponen menyebar, atau disebut juga dengan terdispersi. Di mana tujuan pengadukan itu yang pertama adalah mencampur dua cairan yang saling melarut, kedua melarutkan padatan dalam cairan, ketiga mendispersikan gas dalam cairan dalam bentuk gelembung, keempat untuk mempercepat perpindahan panas antara fluida dengan kail pemanas dan jaket pada dinding bejana. Prinsip kerja agitasi yaitu pencampuran di dalam tangki pengaduk terjadi karena adanya gerakan rotasi dari pengaduk dalam fluida, di mana agitator ini seperti mixer pada umumnya, yaitu mengaduk cairan produk dalam tangki dengan blade agitator sebagai pendorong produk yang akan Merancang suatu agitator diperlukan suatu perhitungan untuk mendapatkan atau menghasilkan agitator yang dapat bekerja sesuai dengan alat yang didesain di awal, sehingga agitator yang didapat dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pada pengadukan mekanis, yang berperan dalam menghasilkan tenaga adalah bentuk dan ukuran alat pengaduk serta kecepatan alat pengaduk itu diputar oleh motor. Dan untuk hubungan antar variabel itu dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Untuk nilai NRE lebih dari 10.000 dengan persamaan 1, P sama dengan KT kali N pangkat 3 kali DI pangkat 5 kali Rho. Dan untuk NRE kurang dari 20 dengan persamaan 2, P sama dengan KL kali N pangkat 2 kali DI pangkat 5 kali V. Dan untuk bilangan Reynolds untuk suatu pengaduk dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dengan persamaan 3 NRE DI 2N Rho per V, di mana P adalah tenaga, N meter per detik, KT adalah konstanta pengaduk untuk aliran turbulen, N adalah kecepatan putaran dengan satuan RPS, DI adalah diameter pengaduk dengan satuan M, Rho adalah massa jenis air dengan satuan kilogram meter kubik, KL adalah konstanta pengaduk untuk aliran laminar, V adalah kekentalan absolut cairan dengan satuan N detik meter kuadrat. Untuk pada pengadukan hidrolisis, tenaga dapat dituliskan sebagai berikut dengan persamaan 4, P sama dengan Q kali Rho kali G kali H, di mana P adalah tenaga dengan satuan N meter per detik, Rho adalah massa jenis air dengan satuan kilogram meter kubik, Q adalah debit aliran dengan satuan meter kubik per detik, G adalah percepatan gaya gravitasi dengan ketetapan 9,8 meter per detik kuadrat. Dan untuk nilai H dapat dihitung dengan rumus. Untuk menghitung rumus dalam IPA, HL sama dengan F kali LV2 per D kali 2 kali G. Dan untuk kanal bersekat dengan rumus HL sama dengan K kali V2 per D kali 2 kali G. Dan untuk media berbutir dengan rumus HL sama dengan F per delta buka kurung 1 kurang alfa per alfa 3 kali L per D V2 per G, dengan ketetapan F sama dengan 150 1 kurang alfa per Rn tambah 1,75, dengan ketetapan Rn sama dengan D kali V kali Rho kali V, di mana D adalah rata-rata diameter butiran dengan satuan M, L adalah kedalaman media berbutir, alpha adalah porositas butiran, V adalah kecepatan aliran air dengan satuan M per detik,
Rn adalah bilangan Reynolds. Theta adalah faktor bentuk. Pada pengadukan dengan udara, tenaga yang dihasilkan merupakan fungsi dari debit yang diinjeksikan yang dapat dituliskan sebagai berikut. Tenaga yang dibutuhkan sama dengan 3 HP sama dengan 2237 kW sama dengan 2.237.000 watt. Diameter impeller sama dengan P sama dengan KT kali N pangkat 3 kali DI kali Rho. Nilai KT sama dengan 43,5 menurut tabel konstanta. N sama dengan kecepatan putar sama dengan 100 rpm sama dengan 1,667 rps. DI sama dengan buka kurung Rho per KT kali N kali Rho tutup kurung pangkat 1/5 dan dimasukkan sesuai angka yang dipaparkan dan dapatlah hasil 1,985 meter. W adalah lebar bak di mana sama dengan 1,985 per 2,41 sama dengan 0,823 sama dengan 82,3%. Untuk nilai NRE sama dengan DI kuadrat kali N kali V per V. Dan dari hasil di atas didapatlah yaitu 500.125 lebih besar dari 10.000. Berarti dari desain di atas telah memenuhi. Spesifikasi dan analisa ekonomi. Rancangan anggaran biaya agitator yaitu yang pertama ada jenis agitator Pedal X KJ37E dengan parameter plate atau pengaduk, kemudian dengan bahan karbon steel SA28 grade A dengan harga Rp1.300.000. Kemudian yang kedua ada jenis agitator Impler Anchor MTS25 dengan parameter plate atau pengaduk dengan bahan karbon steel SA28 grade A dengan harga Rp651.100. Yang ketiga ada helical ribbon SHLD 0,1 dengan parameter ribbon atau pengaduk dengan bahan karbon steel SA28 grade A dengan harga Rp2.451.000. Kemudian yang keempat ada batang pengaduk untuk semua jenis agitator dengan bahan karbon steel SA28 grade A dengan harga Rp216.750. Yang kelima ada motor pengaduk dengan bahan motor 3 HP dengan harga Rp1.200.000. 6. Alat penggerak mekanik untuk semua jenis agitator dengan bahan karbon steel propeller dengan harga Rp622.533.000. Ketujuh ada play atau katrol dengan harga Rp156.000 untuk semua jenis agitator. Kedelapan ada besi siku dan skrup untuk semua jenis agitator dengan kisaran harga Rp327.000. 9 ada bearing silinder dan pillow untuk semua jenis agitator dengan kisaran harga Rp170.000. Dan yang terakhir itu ada pengelasan bubut untuk semua jenis agitator dengan biaya Rp150.000. Jadi untuk total rencana anggaran biaya pembuatan agitator yaitu berkisar Rp7.245.383.000. Analisa ekonomi pembuatan agitator. 1. Unsur produksi yaitu ada biaya pembuatan alat dengan harga Rp7.245.383.000
Rp383.000. Kemudian ada unsur ekonomi dengan jangka waktu 5 tahun. Kemudian ada nilai akhir alat dengan harga Rp724.538.000. Kemudian ada jam kerja dengan 6 jam per hari. Kemudian ada biaya operator yaitu Rp15.891 per jam. Kemudian ada biaya perbaikan alat yaitu Rp2.115.000 per jam. Kedua, perhitungan biaya produksi. A. Biaya tetap. Di dalam biaya tetap terdapat biaya penyusutan yaitu berkisar Rp1.304.169.000 per tahun. Kemudian ada bunga modal 5% dan asumsi 3% berkisar Rp2.173.599.000 per tahun. Jadi total biaya tetap yang didapat yaitu Rp3.477.769.000 per tahun. B. Biaya tidak tetap. Di dalam biaya tidak tetap terdapat biaya bahan baku dengan kisaran harga 10.000 kg per jam. Kemudian ada biaya perbaikan alat atau reparasi dengan kisaran harga Rp3.271 per jam. Kemudian ada biaya listrik dengan total pengeluaran Rp9.073.027 per jam. Kemudian ada biaya operator dengan harga Rp15.891 per jam. Jadi total biaya tidak tetap berkisar Rp38.516.005 per jam. C. Biaya pokok dengan kisaran harga Rp24.268 kilogram. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis agitator yang telah kami rancang. Di sini kami merancang 3 desain agitator yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah agitator berjenis droplet atau baling-baling. Bahan yang kami gunakan untuk mendesain agitator ini yaitu menggunakan bahan carbon steel grade A28SA, di mana jenis carbon steel ini memiliki ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, kemudian ketahanan terhadap suhu yang sangat ekstrim, kemudian juga memiliki struktur dan rangka yang sangat kuat. Dapat dilihat di sini bahwa jenis agitator ini memiliki baling-baling berbentuk kipas berjumlah 4 buah atau bisa disebut sebagai pitch blade. Jenis baling-baling ini didesain dengan posisi menyudut, tidak secara horizontal. Gunanya adalah untuk mengalirkan cairan melalui fluida secara aksial sehingga alirannya akan dibolokkan lagi kembali oleh dinding tangki. Agitator jenis ini didesain untuk melakukan pencampuran pada kondisi kecepatan yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 1150 hingga 1750 rpm, di mana fluida yang dapat dicampur oleh agitator ini merupakan fluida dengan viskositas rendah seperti air contohnya. Akibat putaran yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya turbulensi di permukaan cairan, di mana di sekeliling cairan yang menempel pada tangki akan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dengan cairan yang berada di tengah tangki. Yang kedua, ada jenis agitator pedal ataupun dapat disebut juga sebagai agitator dayung. Jenis agitator ini memiliki 2 sudu di sisi-sisi bagian batangnya, yang dimana jenis agitator ini dapat beroperasi pada kecepatan yang rendah, sekitar 100 sampai 150 rpm saja. Agitator jenis ini biasanya digunakan untuk mencampurkan zat cair dengan viskositas yang tinggi, seperti bahan-bahan kosmetik ataupun zat-zat cair dengan viskositas tinggi lainnya. Agitator jenis ini menghasilkan arah aliran yang radial serta tangensial ke arah atas ataupun bawah tangki, dan hampir tidak ada arah aliran yang vertikal maupun horizontal. Jenis agitator ini juga biasa digunakan oleh industri-industri yang memiliki pola pemrosesan zat cair secara kontinu.
Agitator yang kedua ini juga masih menggunakan bahan yang sama dengan agitator yang pertama, yaitu carbon steel SA28 grade A, sehingga juga memiliki ketahanan dan durability yang sama dengan agitator yang pertama. Agitator jenis ini tidak didesain untuk melakukan pencampuran pada kecepatan tinggi dikarenakan bentuknya yang tidak memungkinkan, sehingga apabila dipaksakan dalam kecepatan tinggi di atas 1000 rpm misalnya, itu hanya akan mengakibatkan zat cair itu teragitasi tetapi tidak bercampur secara homogen. Yang terakhir yaitu ada agitator berjenis spherical ribbon. Agitator ini memiliki bentuk pengaduk spiral atau seperti screw atau baut. Jenis agitator ini biasanya bekerja pada kondisi yang putarannya sangat rendah, berkisar antara 50 hingga 100 rpm saja. Jenis agitator ini biasanya digunakan untuk proses pengadukan dengan zat cair yang memiliki viskositas yang sangat amat tinggi. Contohnya seperti lotion, krim, maupun pasta. Sehingga jenis agitator ini sangat tidak cocok untuk mencampurkan zat-zat dengan viskositas yang rendah. Kemudian juga agitator seperti ini banyak digunakan pada industri-industri makanan ataupun olahan yang menggunakan alatnya secara kontinu. Yang ketiga ini pun masih sama bahannya, yaitu menggunakan jenis carbon steel SA28 grade A, di mana sama dengan dua sebelumnya, bahan ini sangatlah durable dan memiliki kualitas yang sama. Baiklah, mari kita lihat secara lebih detail. Dikarenakan agitator merupakan jenis alat kecil atau merupakan komponen dari alat besar seperti mixer atau reaktor. Agitator memiliki desain yang sederhana, dengan dua bagian utama, yaitu batang agitator sebagai sumbu poros yang terhubung dengan rotor sehingga dapat berputar. Batang ini memiliki head atau bagian kepala dengan desain mount yang sama di ketiga jenis agitator, sehingga dapat diganti-ganti jenis pengaduknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya bagian kedua yaitu impeller yang berfungsi sebagai pengaduk. Dapat dilihat dengan jelas di sini perbedaan ketiga jenis impeller yang kami desain. Impeller berjenis propeller atau baling-baling memiliki daya hambat yang paling tinggi, dikarenakan luas penampangnya yang paling lebar sehingga hanya cocok digunakan untuk zat dengan viskositas rendah. Selanjutnya impeller dengan desain pedal dan helical memiliki daya hambat yang lebih kecil dan sangat cocok untuk melakukan pencampuran pada zat dengan viskositas yang sangat tinggi.